Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kembali datang ke rumah Tuhan. Bukan hanya sekedar kita datang karena bertemu dengan teman, tetapi kita datang untuk kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bahas bagian-bagian daripada bagian daripada ibadah yang 2 minggu yang lalu kita bahas secara umum ibadah itu apa, dan kemudian kita bicara minggu lalu tentang firman Tuhan, dan hari ini kita akan bicara tentang persembahan, saudaraku. Sebelum saya masuk ke dalam persembahan, saya ingin menyimpulkan sebentar apa yang telah kita pelajari selama 2 minggu terakhir, saudara. Dalam 2 minggu terakhir ini saya rangkum dalam satu kalimat bahwa ibadah itu adalah cara hidup tiap-tiap hari. Setuju ya? Setuju enggak? Kalau enggak setuju ya enggak apa-apa. Setuju ya? Cara hidup tiap-tiap hari dan firman Allah itu adalah nafas dari hidup yang beribadah. Jadi kita hidup tiap hari itu adalah ibadah dan firman Allah menjadi nafasnya yang mengutus kita, yang menuntun kita. Nah, saudara, hari ini kita bahas bagian daripada ibadah itu adalah persembahan. Saudara setiap minggu kasih persembahan bukan? Tapi kadang-kadang kita tanya, apa itu persembahan? Kenapa saya harus kasih persembahan? Kenapa saya harus kasih uang? Saudara, di bagian awal ini saya ingin mengatakan kepada kita bahwa persembahan itu bukanlah balasan kita kepada kasih Allah. Persembahan itu bukan cara kita membeli berkat Allah. Persembahan itu adalah penundukan diri atau simbol penaklukan diri kita di hadapan Allah, sekaligus menjadi tanda cinta atau menjadi tanda kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa cilakanya orang percaya jika merasa bahwa kita memberikan persembahan itu adalah balasan cinta kasih Tuhan. Betapa cilakanya jika kita merasa bahwa ketika aku memberikan persembahan, bahkan ketika aku memberikan tubuhku sebagai persembahan, adalah balasan daripada cinta kasih Allah. Kenapa saudaraku? Oleh karena persembahan kita itu tidak apple to apple dengan apa yang Allah telah berikan kepada saya dan saudara. Amin. Tidak apple to apple dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada saya dan saudara. Yang Allah telah berikan itu tidak sebanding dengan apa yang kita berikan. Gak usah ngomong tentang keselamatan saudara, itu udah paling top persembahan atau pemberian Allah kepada kita. Apa yang saudara gunakan tiap hari? Sebutkan dalam 5 detik, 5 hal yang saudara gunakan tiap hari. 1. Oksigen. 2. Saudara nggak tahu apa yang saudara pakai. Water. Baru 2 loh ini. Makanan. Oh, bakmi enak sih. Ketiga apa? Keempat. Apa? Baju. Ya masa keluar gak pakai baju begini jalan? Gak mungkin. Baju 5. Oh. Apa? Rumah. Oke. Saudara, saya ambil yang paling sederhana. Saya gak tahu kenapa kok Ivan bisa tahu ini oksigen yang saya kasih contoh. Oke saudara, berapa liter sih setiap hari manusia butuh oksigen? Saya nggak tahu benar apa enggak saudara. Saudara cari tahu sendiri, tapi kurang lebih manusia itu membutuhkan oksigen per jam itu adalah 91 liter. 91,6 liter. Jadi saudara dari tadi, dari jam 8, sekarang jam berapa? Jam 8.53, saudara sudah hampir menggunakan 91,6 liter. Kadang-kadang kita pergunakan lebih banyak saudara. Saya coba cari tahu saudara, berapa sih 1 liter oksigen di Sydney? Saudara tahu berapa? Ini saudara cari tahu nanti di websitenya ya, saya pakai dari website. Dia kasih diskon harga saudara. Jadi udah ada, kita pakai 91 ini. Dia kasih diskon dari harga $65 ke harga berapa persen diskonnya itu saudara? Jadi kalau saudara beli ini, ya kita nafas di diskon saudara. Ya, saudara kurang lebih, saudara pakai dalam 1 jam itu,
saudara punya utang 4.602 dolar. Satu hari, saudara punya utang sama Tuhan berapa? Hitung sendirilah. Jadi saudara, kenapa saya katakan tadi itu gak usah ngomong yang terlalu tinggi bahwa kita diberikan keselamatan. Apa yang kita nikmati setiap hari, apa yang kita pakai setiap hari, tidak apple to apple dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Berapa sih kita kasih persembahan tiap minggu? Ada yang kasih 100.000. Kalau dalam satu minggu saudara punya utang 700.000. Ada yang kasih 700.000. Kalau saya punya uang hari ini 700.000, belum tentu. Sorry Tuhan, sebentar dulu. Sebentar. Tapi itu yang terjadi saudara, itu yang saya katakan bahwa kalau persembahan kita katakan sebagai balasan daripada cinta kasih Tuhan, sorry to say, itu tidak apple to apple dengan berkat Tuhan. Yang kedua saudara, betapa buruknya tindakan orang percaya jikalau orang percaya itu memberikan persembahan untuk mendapatkan berkat. Kadang-kadang orang percaya hari ini, atau kita orang Kristen hari ini, memberikan persembahan supaya apa? Supaya aku diberkati kembali oleh Tuhan. Betul Allah memberkati aku dengan sekian, tapi aku memberikan sekian supaya apa? Aku dapat 2 kali lipat menjadi berkat bagi aku. Cilakanya saudara, pemikiran dan pemahaman seperti ini seringkali dipakai atau disalah pakai oleh para pengkhotbah, oleh para pendeta, sehingga jemaat itu kayak dipaksa dalam tanda petik, oke, kamu kasih berkat, kamu kasih persembahan, dan Tuhan akan memberkati engkau, amin. Oh enggak ada yang amin, berarti bukan, beda kita berarti saudara. Kadang-kadang saudara ya, ada orang-orang tertentu memakai pemahaman seperti ini dengan mengatakan, berkat buat jemaat, persembahan buat pengkhotbah saudara. Ya, itu yang terjadi saudara. Dan cilakanya, pemahaman seperti itu, kita bukan diikat oleh Tuhan sebenarnya. Tapi kita telah diikat oleh apa saudara? Oleh berkat Tuhan. Betapa cilakanya saya dan saudara, jikalau kita memberikan persembahan, bukan karena kita cinta sama Tuhan. Bukan karena kita cinta sama pemberi berkat, bukan karena kita cinta sama orang atau pribadi yang telah memberikan hidup kepada kita. Tapi justru kita cinta pada berkatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari Maria. Kisah itu saudara adalah kisah di mana Yesus datang ke Betania 6 hari sebelum peristiwa Kalvari. Dia datang ke tempat di mana dia membangkitkan Lazarus. Nah, bagi saudara yang sudah ikut Kedup pasti tahu kenapa penulis Yohanes memulai bagian itu dengan informasi bahwa Lazarus dibangkitkan dan dia ada di situ. Saya tidak perlu jelasin di sini saudara. Saudara kalau mau penasaran ikut Kedup. Bingung mau ikut Kedup di mana ya? Ya hubungi saya, hubungi Sabian, hubungi Om Joni. Pak mau Kedup di mana? Supaya apa saudara? Kita ada di sini itu kita langsung kepada aplikasinya. Amin. Oh nggak mau amin, berarti nggak mau Kedup. Ya nggak apa-apa saudara. Tapi dalam peristiwa itu kita melihat ada satu pribadi yang bernama Maria datang kepada Yesus membawa sesuatu saudara. Ketika Maria membawa sesuatu kepada Yesus, itu adalah persembahan saudara. Lalu apa sih artinya persembahan bagi Maria dalam konteks itu? Persembahan itu bicara tentang penaklukan diri saudara. Dia menaklukkan diri di bawah Yesus. Coba perhatikan apa yang Maria lakukan saudara. Maria datang di bawah kaki Yesus. Ketika saudara datang di bawah kaki seseorang, apa yang terjadi? Kita lebih rendah dari orang itu. Bahkan dia sujud di depan Yesus. Masih ingat gak kisah di mana Maria dan Marta? Marta sibuk bekerja. Maria datang kepada siapa? Kepada Yesus. Untuk mendengarkan apa? Mendengarkan Yesus. Dia duduk diam di bawah kaki Yesus. Karena dia tahu dirinya bukan siapa-siapa dibanding Yesus. Dia datang di bawah kaki Yesus. Lalu kemudian dia mengurapi kaki Yesus dengan apa? Minyak narwastu. Dan kemudian apa saudara? Dia menyekanya dengan apa? Rambutnya. Saudara mau nggak menyeka rambut saudara di bawah kaki siapa gitu? Rambut bagus-bagus,
tiap hari pakai sampo yang mahal, lalu kemudian harus, apalagi kalau bukan sampo yang mahal saudara, tiap minggu pergi ke salon untuk apa sih namanya kalau cewek itu? Dibikin itu loh, kayak itu tuh. Apa? Oh, Om Pendi pergi ke sana. Gak canda. Saudara, bukan hal yang gampang ketika Maria melakukan itu, saudara. Dan bukan hanya itu, dia harus membuka kalau dia memakai selendang, saudara, untuk menutupi rambutnya, otomatis dia harus buka. Dia harus buka itu. Dia harus membuka diri di hadapan Yesus. Saya tidak perlu membahas beberapa hal, saudara. Tapi di dalam 1 Korintus dikatakan bahwa rambut itu buat wanita adalah sebuah keagungan atau itu adalah penudung, sebuah kehormatan bagi wanita, bagi Maria. Ketika dia datang di bawah kaki Yesus menggunakan rambutnya, dia menjatuhkan dalam tanda petik harga dirinya di hadapan siapa? Di hadapan Yesus. Dia menaklukkan. Saudara, pertanyaan buat kita hari ini. Dalam dunia kita hari ini tidak ada yang menyeka kaki Yesus dengan rambut, bukan? Ada yang pernah ketemu Yesus secara fisik? Gak ada. Konteks kita hari ini ketika memberikan persembahan dalam bentuk apa? Ada yang memberi dalam bentuk minyak narwas tuh? Ada yang memberi dalam bentuk batangan emas? Gak pernah. Dalam konteks kita hari ini, tapi kenapa kita kasih uang? Kan kita selalu mengatakan, aku mempersembahkan tubuhku. Betul, tapi seringkali juga kita memberikan uang kan? Siapa yang tidak memberikan uang sebagai persembahan hari ini? Oke, aku memberikan rumah. Enggak. Uang. Kenapa uang? Enggak pernah tahu kan? Kenapa uang, saudara? Kenapa? Uang itu, saudara, tidak hanya bicara uang. Ada filosofi di balik uang, saudara. Saudara bisa baca nanti filosofi ini, saudara. Uang itu adalah agama baru, tapi uang itu adalah alat kekuasaan. Semakin banyak orang punya uang, semakin dia berkuasa atas seseorang. Semakin banyak orang memberikan utang kepada orang, semakin dia berkuasa atas orang itu, bukan? Itu filosofi uang, saudara. Maka kenapa saya kasih uang hari ini? Ketika saya hari ini memberikan uang, itu bicara bukan hanya sekedar saya memberikan uang, saudara. Tapi itu saya bicara tentang saya tidak menaklukkan diri di bawah kuasa uang. Tapi saya menaklukkan diri di bawah siapa? Di bawah kuasa Kristus. Jadi saudara, ketika saudara tiap minggu memberikan persembahan, it's not just about money, bukan. Tapi saudara secara filosofi, saudara sedang mengatakan, aku tidak dikuasai oleh uang. Aku tidak diperhamba oleh uang. Tapi aku diperhamba oleh Kristus. Simbolnya apa, saudara? Memberikan uang. Maka apa yang dikatakan dalam Matius 26 ayat 24, saudara. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tapi enggak mungkin kan kita enggak butuh uang setiap hari, bukan? Kita butuh, tapi kita memberikan uang itu sebagai simbol penaklukan diri kita di hadapan Allah. Jadi persembahan, saudara, bukan hanya bicara tentang kita memberi, tapi kita sedang bicara tentang menaklukkan diri di bawah kaki Kristus. Yang kedua, saudara, apa itu persembahan? Persembahan itu bukanlah ketakutan. Bukan kita memberikan persembahan karena kita takut. Tapi kita memberikan persembahan itu sebagai simbol apa? Simbol cinta kasih. Saudara, minggu yang lalu Evangelis Sabian bicara tentang Dewa Dapur. Apa yang disukai Dewa Dapur, saudara? Oh, enggak tahu juga, enggak apa-apa. Enggak perlu tahu yang ini. Manis. Dewa Dapur itu, ya minggu depan kan kita merayakan Chinese New Year. Setiap Chinese New Year itu orang akan kasih atau menyuguhkan
Menyuguhkan apa? Kue keranjang ini untuk siapa? Untuk dewa dapur. Saya suka lagi ini kue. Manis soalnya saudara. Supaya apa sih? Supaya dewa dapur itu ngomong sama yang di atas sana itu sesuatu yang baik. Kita memberi atau seseorang memberi atau agama itu memberi itu karena takut nanti kalau seandainya dia kembali ke sana dia ngomongin yang buruk tentang kita. Persembahan kita bukan tentang ketakutan saudara. Persembahan itu tidak bicara tentang aku takut nanti aku dikutuk Tuhan, enggak. Saudara kasih persembahan bukan karena takut nanti kalau aku nggak memberikan persembahan, nanti aku sakit, nanti aku begini, nanti aku begini. Enggak, tidak seperti kita memberikan makanan atau tidak seperti orang lain memberikan makanan kepada dewa dapur yang didasarkan pada ketakutan. Kita memberikan persembahan sebagai cinta kasih, sebagai simbol cinta kasih. Dan yang dilakukan oleh Maria saudara, dia memberikan cinta kasih yang total kepada Yesus. Dia memberikan seluruhnya kepada Yesus. Dalam percakapan saya dengan PA North hari Jumat yang lalu saudara, ada satu hal yang menarik. Mereka mengatakan Maria itu luar biasa. Dia itu menabung bertahun-tahun untuk menyimpan uang 300 dinar. Kenapa saudara? Maria itu memberikan setengah liter minyak narwastu seharga 300 dinar. 1 dinar itu adalah 1 upah kerja. Upah 1 hari kerja. Dan untuk menyerahkan 300 hari kerjanya itu Maria lakukan. Artinya kalau kita ngomong secara gamblang saudara, Maria sudah kerja selama setahun dan dia memberikan 300 harinya untuk Tuhan dan 65 harinya kemudian untuk kebutuhannya setiap hari. Bukan hanya itu saudara, minyak narwastu itu kalau saudara cari, minyak narwastu itu tidak berasal di Israel. Kalau gampang hari ini kalau saudara parfum pergi kemana? Kemana? Atau ke chemist warehouse. Paling gampang. Kadang-kadang kita beli yang diskon bukan? Ya nggak apa-apa beli diskon, pokoknya nggak bau aja badannya. Yang penting kan lebih baik wangi daripada bau. Saudara, minyak wangi narwastu itu bukan berasal di Israel. Dan biasanya orang punya minyak narwastu itu sebagai apa? Sebagai alat atau sebagai investasi. Kalau hari ini kita investasi dalam bentuk apa? Properti atau beli emas batangan atau apapun itu. Dan ini bukan jumlah yang sedikit saudara. Dan ini berasal dari Northern India. Narwastu. Artinya saudara, dalam proses Maria menyerahkan itu minyak, dia harus menabung atau dia harus merelakan 300 harinya kerja, dan kemudian dia harus mencari ke orang-orang yang mengumpulkan minyak narwastu. Kenapa dia lakukan itu saudara? Karena dia cinta kepada Yesus. Saudara, kalau hari ini saudara punya uang $1 juta. Beberapa waktu yang lalu kan ada yang menang tuh. Saya nggak hancurkan saudara untuk beli ya. Kita clear di sini. Tidak ada berkat yang instan. Kerja keras. Kerja keras. Kalau saudara punya uang $1 juta, saudara mau ngapain? Bayangkan saudara punya uang $1 juta, saudara mau ngapain? Ayo mikir, saya kasih 5 detik, saudara mikir cepat. 1, 2, 3, 4, 5, saudara mau ngapain? Beli rumah. Wow, itu bisa beli penthouse gak sih? Enggak bisa, enggak bisa. $1 juta, saudara mau ngapain? Beli rumah, oke bisa beli rumah. Bisa beli apartemen harga 700.000. Yang kedua, ngapain saudara? Apa-apa? Wow, kalau kita makan $1 juta, 1 IPC dibayarin oleh yang punya uang selama setahun. Makan, oke. Nolong saudara. Wow.
Generous sekali ya. Perpuluhan. Perpuluhan. Berarti kalau perpuluhan 1 juta itu berapa? Oh, 100.000. Kalau masih 10.000 saudara, itu gampang kita kasih bukan? 10.000 kasih berapa? 1.000. 1.000. Kalau bisa Om Joni tahu, oh ini orang kasih 1.000 nih, taruh. Tapi coba 100.000, mikir ini 900.000, ini 1 juta. Mikir-mikir lama-lama masuk kemana? Oke, bayar perpuluhan, thank you kok. Ada yang lain lagi nggak teman-teman? Teman-teman lagi. Kebanyakan gaul sama anak muda. Ada yang lain lagi nggak? Nggak, kalian nggak tahu, Bapak Ibu nggak mau tahu saya mau ngapain. Kalau saya punya uang 1 juta, nggak mau tahu. Mau tahu nggak? Saya akan kasih IPC untuk bangun gereja belakang. Saudara, jangan tepuk tangan dulu. Kan kita lagi ngebayangin ya. Kan lagi ngebayangin ya. Saudara ya, gini. Saudara cuma bayang-bayang aja, ngebayangin aja. Saudara pelitnya minta ampun. Apa susahnya sih kita punya uang, ngebayangin uang 1 juta, aku mau kasih gereja. Kalau udah habis ngebayangin, bayangin lagi 1 juta saudara. Itu persoalan kita ngebayangin aja memberikan cinta kita kepada Tuhan. Kita pelitnya setengah mampus. Maria saudaraku, apa yang dia lakukan? Dia memberikan seluruhnya. Apa yang kita lakukan hari ini saudara? Ketika kita memberikan uang, Yesus itu tidak butuh uang kita saudara. Tapi dia butuh cinta kita. Cinta kita kepada siapa? Kepada pekerjaan Allah. Amin. Saudara ketika memberikan persembahan itu adalah untuk apa? Pengkabaran Injil saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kalaupun saudara kasih, saudara harus kasihnya dengan apa? Kerelaan hati dan sukacita. Yang ketiga dan yang terakhir saudara. Persembahan itu tidak hanya bicara saudara datang, saudara ambil amplop di belakang, lalu setelah pulang saudara taruh di situ. Enggak. Persembahan itu bicara tentang apa saudara? Perjumpaan dengan apa? Dengan Allah. Apa yang dilakukan oleh Maria saudara? Maria itu datang ke rumah, ya datang di situ, menuangkan minyak narwastu kepada Yesus. Dia datang di situ saudara meskipun hanya sebentar mungkin ketemu Yesus. Tapi dia lakukan, kenapa? Dia mau berjumpa dengan Yesus. Amin. Beda dengan Yudas saudara. Dia sudah bersama-sama dengan Yesus tapi dia melakukan itu untuk dirinya. Untuk memenuhi hasrat dirinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang hari ini persembahannya sampai di rumah Tuhan tapi manusianya tidak, bukan? Banyak orang hari ini saudara persembahannya sampai di rekening gereja tapi orangnya nggak pernah hadir di sini. Saudara, itu kesalahan fatal kita orang percaya. Jangan-jangan ya, lama-lama yang masuk surga itu bukan kitanya. Tapi apanya? Enggak masuk surga juga sih uangnya. Enggak masuk. Saudara, Yesus itu tidak butuh persembahan kita. Tapi dia butuh tiap-tiap pribadi untuk berjumpa dengan dia. Yesus itu tidak butuh seberapa besar kita bawa uang untuk menjadi persembahan. Tapi dia butuh setiap pribadi itu untuk berjumpa dengan dia. Untuk punya pengalaman bersama dengan dia. Kenapa saudara? Oleh karena Yesus itu tidak
membutuhkan apapun dari kita. Dia cuma butuh diri kita mengalami cinta kasih-Nya. Maka kalau saudara memperhatikan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Apa yang terjadi di sini saudara? Ketika Tuhan meminta orang Israel membawa persembahan. Mereka nggak cuma datang bawa persembahan. Maksudnya, mereka nggak cuma titip anaknya, nggak cuma titip saudaranya, nggak cuma titip orang-orang dalam keluarganya untuk bawa persembahan. Dia minta datanglah. Datang, kamu datang membawa persembahanmu kepada Tuhan. Dengan tujuan apa? Sekaligus menyembah Allah dengan semarak kekudusan. Ingat saudara, dengan semarak kekudusan. Pertanyaannya begini. Beberapa waktu yang lalu, saya kenal satu orang anak muda. Anak muda itu waktu Piala Dunia Qatar itu tahun berapa ya? 2022. Ya, 2022. Biasanya anak muda kalau Piala Dunia ngapain? Nonton bola. Ya. Yang kedua biasanya ngapain? Nggak berani jawab. Yang kedua biasanya ngapain? Ada satu anak muda itu, saudara, gini. Tiba-tiba hari Minggu dia datang. Dia panggil saya Ko. Tadi malam saya nonton bola dan saya menang 20.000. Tapi nggak apa-apa kok, saya menang 20.000, tapi saya kasih 2.000 buat perpuluhan. Oh oke. Saudara ingat baik-baik. Bawalah persembahan dirimu dengan semarak kekudusan. Boleh nggak kita bawa seperti itu saudara? Boleh aja sih, cuma agak kurang pas aja. Pakai lu lagi, aduh. Kasih perpuluhan seperti itu untuk menekan rasa guilty feeling. Dan itu Tuhan tidak terima saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bawa pulang ini. Persembahan yang kita kasih setiap minggu, setiap tahun, atau persembahan apapun yang kita kasih kepada Tuhan. Persembahan itu adalah penaklukan diri kita di hadapan Kristus. Yang didasarkan pada cinta kasih kita kepada Dia. Yang tujuannya apa? Kita berjumpa dengan Kristus. Saudara datang hari ini membawa persembahan. Bukan hanya sekedar persembahan. Tapi itu bicara takluk diri, cinta sama Tuhan, dan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau baik bagi kami, Engkau memberkati kami. Engkau telah memberikan yang terbaik kepada kami. Dan tentunya kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, setiap hari, setiap minggu kami datang kepada Tuhan. Dan tolong ajarkan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Agar ketika kami memberikan sesuatu, kami punya willingness untuk takluk, untuk berjumpa dengan Engkau. Dan bahkan itu menjadi simbol cinta kami kepada Engkau sendiri. Biarlah Tuhan memakai setiap persembahan kami menjadi persembahan yang dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.